محمد. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وقرب وعظم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kita cintai dan kita muliakan segenap para habaib, hadir bersama kita Habib Muhammad Hashim. Yang kita cintai dan kita muliakan segenap para guru-guru kita tercinta. Ada guru kita Ustaz Nanang Qasim LC, Ustaz Nanang Qasim, ada Ustaz Riza LC. Kita doakan dulu guru-guru kita, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, jaga semangat istiqamahnya, dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap rekan-rekan baik keseluruhan yang selalu menjadi yang terdepan di dalam dakwah. Ini baru namanya geng motor yang diridhoi Allah. Amin. Bukan sibuk kebun-kebunan, bukan sibuk bikin onar, tapi berjalan makin depan untuk dekat dengan Allah dan Rasul. Jadikan setiap tetes bensinmu, jadikan setiap putaran rodamu, jadikan setiap hembusan bunyi gasmu itu menjadi wasilah yang akan memuliakanmu nanti di hadapan Allah. Karena semua yang ada di sekitar kita, kata Nabi, mustaqbal akan berbicara nanti di hadapan Allah. Motor akan ngomong nanti di hadapan Allah. Betul ya Allah, aku sering dibawa ke masjid. Anak terbiasa berbicara, betul ya Allah, aku sering dipanggil untuk tidur. Semua apapun yang menempel pada diri kita akan menjadi saksi apakah dia meringankan atau justru akan memberatkan kita nanti di hadapan Allah. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan semua yang Allah titipkan kepada kita insya Allah menjadi apa yang akan memuliakan kita. Amin. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman geng motor baik keseluruhan ini mudah-mudahan selalu dalam keistiqomahannya. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka lah yang menjadi wasilah menghadirkan saya untuk yang kedua kali di Kalteng ini. Bulan kemarin saya dibawa mereka ke Kaltim. Dari Kaltim sebelumnya di Kalsel, dari Kalsel sebelumnya di Kalteng. Hari ini saya diterbangkan kembali di Kalteng. Mereka yang jadi wasilah. Tiket pesawat yang bayar mereka, hotel saya yang bayarin mereka, makan minum, mobil yang nanggung mereka. Saya dihadirkan ke setiap titik di Kalteng ini. Panitianya tidak dibebankan persyaratan yang berat. Mereka yang memudahkan. Siapapun yang memberikan kemudahan kepada saudaranya di dunia, maka Allah balas dua kemudahan untuknya. Satu, kemudahan di dunia dalam artian husnul khatimah,
Yang kedua, dimudahkan urusan akhiratnya. Amin. Maka sering-seringlah memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita. Yassiru wa la tu'assiru. Kasih kemudahan kepada Nabi, jangan kasih kesulitan. Apalagi yang namanya kebaikan. Harusnya yang dipersulit itu adalah kejahatan, bukan kebaikan. Kita doakan mudah-mudahan anak muda ini istiqamah dalam perjuangan mereka. Mereka tidak cuma mengajak kita mengaji, tapi mereka mengajak kita untuk mengkaji. Maka insya Allah hari ini saya tidak hanya mengajak Bapak Ibu mengaji, tapi insya Allah kita akan mengkaji. Karena salah satu yang membuat kaum muslimin di negeri ini tertinggal dengan orang-orang non-muslim, jawabannya kita sibuk mengaji tapi malas mengkaji. Sekali lagi yang membuat muslim di negeri ini tertinggal karena kita sibuk mengaji tapi malas mengkaji. Padahal Quran tidak hanya harus dingajiin, tapi harus dikajiin. Kenapa? Karena di dalamnya ada hudan linnas, petunjuk bagi manusia yang Allah siapkan. Siapapun orangnya, apapun agamanya, dari manapun dia berasal, kalau dia mau mengkaji Al-Quran, maka dia bisa mendapatkan semua kebahagiaan di dunia, bahkan keselamatan nanti di akhirat. Maka siapapun yang mengenal Quran, dia akan dapat ilmu yang berhubungan dengan dunia dan ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Makanya Ibn Mas'ud pernah berpesan, man arada ilm, siapa yang ingin mendapatkan ilmu, fa'athirul Quran, bedah, bongkar, kupas Al-Quran, fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin. Karena di dalam Quran terdapat ilmu sekarang dan ilmu yang akan datang, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka hari ini kita bersyukur kita diberikan kemudahan oleh mereka, tidak hanya mengaji, tapi nanti ke depan kita akan mengkaji. Sekali lagi kita bantu perjuangan mereka untuk membumikan Quran di negeri ini. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih muda usia mereka, tapi mantap jihad mereka. Coba lihat di luar, anak-anak seusia mereka ini sibuk nongkrong di pinggir jalan, hitungin mobil lewat. Kalau tak begitu tawuran, kalau tak tawuran kebun-kebutan, kalau tak kebun-kebutan kerjaannya bikin vlog ngerjain orang. Sekarang ini ngerjain orang dapat duit, namanya ngeprank. Zaman saya dulu nggak berani ngerjain orang, takut kuat. Sekarang jadi income. Ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Wujud. Maka hari ini kita bersyukur ada anak-anak muda yang mau menggunakan masa mudanya di jalan Allah. Mereka baru 1 tahun sudah berhasil menghadirkan para ulama di setiap pelosok negeri, mengajak umat mengaji dan mengkaji, mengajak umat mengumpulkan makam Quran dan membagikan Quran. Sudah hampir 300.000 Quran lebih, 1 tahun sudah mereka kumpulkan dan mereka tebal. Sekali lagi 350.000. Raja Salman hebat. Raja Salman kalah sama mereka. Raja Salman. Kenapa Raja Salman itu? Raja Salman orang nomor 1 di Saudi Arabia. Orang nomor 1. Jangankan kekayaan Raja Salman, kekayaan anaknya saja bikin geleng kepala orang-orang sedunia. Anaknya namanya Muhammad bin Salman, gelarnya MBS. Kabar-kabarnya kekayaannya 60 triliun. Mikirnya dia kita punya, apalagi ngitungin 6.000 triliun. Saking banyak hartanya, bingung dia mau dihabiskan untuk apa. Dia poya-poya
beli klub bola terkenal di Inggris namanya Newcastle United. Enggak cukup buang duit beli klub bola termahal, yang kedua dia memenangkan rekor lelang membeli lukisan Mona Lisa tertinggi dalam sejarah abad lelang di dunia. Lukisan biasa, gambarnya nenek-nenek tumbrong. Mona Lisa, orang kafirah kan, wanita kafirah, nggak pakai hijab, orang non-muslim, mending kan umroh itu dibeli, harganya ada yang bilang puluhan triliun, hanya lukisan doang puluhan triliun, buang. Coba kalau puluhan triliun ini disumbang ke Indonesia, selesai impor dari Bali. Kalau puluhan triliun ini disumbang ke Palestina, selesai. Puluhan triliun dibuang cuma-cuma hanya untuk beli lukisan di sana. Masih tak puas, dia bikin konser musik terbesar dalam sejarah kerajaan Saudi Arabia. Tidak pernah sejarahnya. Dari Raja Saud, orang nomor pertama yang menguasai kerajaan Saudi, sampai sekarang kecuali dia, Muhammad bin Salman MBS, bikin konser musik terheboh dalam sejarah Arab. Diadakan di bulan Maulid Nabi, diadakan di kota Riyadh, ibu kotanya, mengundang siapa? Bintang-bintang penyanyi terkenal dunia. Enggak puas lagi, dia bikin siaran ulang konser musik di Jeddah, undang penyanyi terkenal namanya apa begitu Justin Bieber, penyanyi kafir, dibawa masuk ke Jeddah, ratusan ribu wanita laki-laki bercampur, berpeluk-pelukan, bermaksiat, bercium-ciuman, udah gak mikirin hijab ilmu. Dan kiamat sudah dekat. Saya nangis lihat videonya Pak Bandara Jeddah yang selama ini kita suka landing jamaah haji umroh. Turun pakai hijab, sekarang sudah wanita-wanita barat, wanita-wanita nggak jelas dengan pakaian-pakaiannya lebih dahsyat kembali. Makanya siap-siap yang pergi umroh, belum umroh dosa udah dapat. Udah banyak penglihatan yang membawa dari sana. Wujud tanda-tanda kiamat sudah dekat. Maka Bapak Ibu, kalau begini gak ada manfaat kekayaan. Habisnya untuk maksiat, bukan memuliakan dia tapi menghinakan dia. Nanti akan ditanya Allah, dari mana harta kamu dapat, kemana kamu keluarkan. Tapi hari ini kita bersyukur masih banyak orang-orang kaya di negeri ini, kekayaannya malah dikeluarkan untuk wakaf Quran, membangun keberkahan buat negerinya. Insya Allah. Raja Salman hanya mampu memberikan bantuan Quran untuk Indonesia tahun ini hanya 30.000 saja. 30.000. Mereka ini 300.000 lebih. Raja Salman lewat. Maka saya memberikan penghormatan yang luar biasa kepada mereka. Dan sudah dibagikan di Kalteng lebih dari 5.000 Quran. Dikumpulkan di Kalteng, dibagikan di Kalteng zonasi, berkahnya menjaga Kalteng dari bencana, musibah dan azab dari Ilahi. Insya Allah. Maka saya mengajak pagi ini sebelum kita masuk kajian singkat kita, saya mengajak Bapak Ibu, biar kita makin diri dari Allah, biar harta kita makin menjadi saksi yang memuliakan kita di hadapan Allah, biar Allah tambah rezeki kita, biar Allah berkahi keluarga kita, biar Allah kabulkan niat hajat kita. Saya mengajak Bapak Ibu pagi ini kita berikan infak terbaik untuk membuat Nabi tersenyum dengan jihad kita hari ini.
Saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Nanti sungguh akan berjalan menghampiri Bapak Ibu. Awal pagi ini dengan kebaikan yang akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Di dalam kebaikan ada keberkahan. Di dalam keberkahan ada kebahagiaan. Saya mulai dari diri saya. 100.000 kecil ukuran dunia, besar dan manfaatnya ketika kita berada di alam barzakh. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, tidak akan miskin karena dari siapa yang bersedekah. Bertambah pasti bersama. Siapkan infak terbaik. Jangan lupa, kata Nabi, ma'akalka fa'afnaika, yang kau makan pasti busuk, yang kau pakai pasti laku, yang kau sedekahkan itulah kekal abadi selama-lamanya. Berikan infak terbaik. Jangan lupa, asal bukan. Ya Allah, pagi ini aku berinfak, bersedekah. Aku tahu ada kebaikannya ya Allah. Jadikan kebaikan itu menjadi awal keberkahan dan keluarga. Jadikan anak-anakku jadi pejuang Quran. Jadikan anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran. Berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iringi dengan salawat, biar apa yang kita keluarkan membuat Nabi kita bangga, tersenyum melihat kita. Siapapun yang berjuang bersama Quran berarti sudah membahagiakan Rasulullah. Dan Quran adalah mukjizat yang paling dibanggakan Nabi. Siapa yang membahagiakan Nabi, Allah bahagiakan dia dunia sampai akhiratnya. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu tidak hanya mengaji, tapi kita mengkaji. Pertanyaannya, Habib, apa yang mau kita kaji pagi ini dan apa yang mau kita kaji? Pagi ini kita akan mengkaji surah Al-Anfal ayat 33. Saya bacakan ayatnya, nanti kita baca sama-sama. Aceh, kalau saya ajak nanti baca Qurannya bareng-bareng mau? Ada dua keuntungan kalau ngaji bareng-bareng. Keuntungan pertama, pahalanya berlipat ganda. Keuntungan kedua, tak bakal tahu teman sebelah kalau kita gak hafal ayat. Minimal mulut saja goyang. Apalagi pakai masker, aman. Kita baca sama-sama. Siap? Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya baca dulu, dengarkan dan ikuti sama-sama. Paling tidak keluar dari majlis hari ini ada satu ayat yang sudah melekat di otak kita, menempel di hati kita, dan itu akan jadi berkah buat kita. Amin. Wa ma kana Allah Wa ma kana Allah liyu'adzibahum liyu'adzibahum wa anta fihim wa anta fihim wa ma kana Allah wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Cara menghafal Quran yang cepat, dibaca yang pertama sambil melihat. Coba
yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ulangi 10 kali. Setelah itu tutup mata, beranikan tanpa melihat, hadirkan hati, nikmati seolah-olah baca Quran itu seperti sedang memberikan santap rohani. Kasih di mata. Wa ma kana Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa anta fihim wa ma kana Allah wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. wa hum yastaghfirun. Sebelum saya artikan ayat ini, saya ingin menitipkan pesan dari Nabi. Satu hari Nabi pernah bersabda, Anzalallah alayya amanaini li ummati. Anzalallah alayya amanaini li ummati. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadaku ada 2 cara untuk menangkal bencana dan azab serta murka dari Allah yang tidak sampai kepada umatku. Ada 2 hal yang bisa menjadi penangkal, kata Nabi. Allah turunkan itu khusus buat umatku. Hadis ini meskipun sebagian orang mengatakan sanadnya dhaif, lemah, tapi sebagian ulama membolehkan mengamalkannya karena hadis ini dikuatkan oleh ayat yang tadi sudah kita baca. Hadis dhaif boleh diamalkan dengan catatan kalau itu fadhailul amal ada, memberikan motivasi untuk beramal kebaikan. Habib, apa 2 penangkal yang bisa menyelamatkan kami sebagai umat Nabi Muhammad dari bencana, dari musibah, dari murka, dari azab Allah yang akhir-akhir sudah sering turun di Indonesia? Yang terbaru kita dengar berita Sumeru lagi ngambek.